kembali di YouTube channel Ripa JP. Hari ini kita akan bahas tentang hasil penjelasan survei rapor yang telah kita lakukan selama ini. Nah, kira-kira bagaimana posisi nilai kamu? Kira-kira bagaimana posisi peluang kamu? Jadi, saksikan video ini, jangan lupa komen, like, dan share. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ripa JP karena masih banyak video-video bermanfaat lainnya. Ini dia penjelasannya. Oke, jadi untuk hasil survei nilai atau survei rapor yang sudah kita lakukan selama ini, nanti kalian akan menerima link. Saya akan memberikan link, baik itu nanti di Instagram. Jadi linknya nanti ada di Instagram saya di @ripajp. Jadi isi link itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Isinya ada nama dari huruf A sampai D, ataupun file-file yang selanjutnya sampai nama semua yang ikutan survei yang telah memenuhi syarat itu nanti ada namanya. Selanjutnya nanti ada keterangan hasil dan penjelasan daya saing serta rekapitulasi peserta. Jadi kita buka dulu dari rekapitulasi peserta. Oke, di rekapitulasi peserta akan ada hasil analisis dari semua survei rapor berdasarkan provinsi. Jadi ada Bali, Banten, kemudian Bengkulu, Yogyakarta, DKI Jakarta. Jadi kalian tinggal mencari provinsi di mana kalian berada sekarang. Tetapi sebelum ke situ kita mungkin akan lihat dulu mengenai data statistik yang ikutan survei. Nah, di sini survei nilai rapor yang kita lakukan, survei nilai rapor yang telah kita lakukan itu ada dari banyak provinsi, dan mayoritas itu provinsinya dari 5 besar itu dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Kita tahu bahwasanya 2 tahun belakangan ini salah satu kota dari Sumatera Utara itu peraih kelulusan SNMPTN tertinggi ya, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi salah satu kota top 3 untuk kelulusan di SNMPTN 2020 kemarin. Nah, semoga tahun ini masih sama karena kurang lebih bisa dibilang persaingan juga akan hampir sama berdasarkan kota-kota yang mayoritas untuk lulus di SNMPTN 2021. Nah, jadi dilihat dari survei ini juga masih sama didominasi oleh provinsi yang sama. 2020 juga gambarannya seperti 5 besarnya. Jadi ada Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta yang mengikuti survei. Nah, jadi itu berdasarkan provinsi. Kemudian berdasarkan jenis sekolah, mayoritas yang ikutan survei itu ada SMA 83%, MA 9%, SMK 6%. Nah, jadi kalau nanti kalian lihat hasilnya itu kenapa anak SMK sedikit, memang untuk yang mengikuti survei ini memang lebih sedikit yang ada ataupun mendaftarkan diri mengikuti survei ini. Mayoritas diikuti oleh SMA, diikuti oleh MA. Selanjutnya survei nilai rapor ini diikuti berdasarkan jurusan IPA itu 70%, IPS 22%, kejuruan 6%, kemudian sedikit sekali untuk bahasa. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ternyata survei rapor ini diikuti oleh mayoritas IPA IPS. Selanjutnya akreditasi sekolah peserta survei. Jadi mayoritas 95% yang mengikuti survei ini adalah sekolah yang berakreditasi A. Artinya ketika eligible untuk SNMPTN itu pasti memiliki kuota yang lebih banyak dibanding akreditasi B ataupun C. Nah, jadi bisa dibilang akan banyak ini yang mengikuti survei. Selanjutnya ranking, berdasarkan ranking. Nah, ini gambaran ranking itu ranking 1 sampai 3 34%, ranking 4 sampai 10 itu ada 39%. Di atas ranking 10 sampai 20 itu ada 22%, ranking 21 ke atas 4,5%. Berarti didominasi oleh ranking 1 sampai ranking 10 diikuti oleh ranking 10 sampai 20. Jadi validitas survei ini cukup bagus karena diikuti oleh mereka yang memang bisa ikutan SNMPTN di 2021. Selanjutnya survei nilai rapor ini diikuti oleh sekolah dengan jumlah alumni lulus SNMPTN tahun 2020 itu sekolah yang punya riwayat di bawah 20 orang, itu mayoritas di bawah 20 orang, selanjutnya 21 sampai 40 orang, dan yang terakhir tidak kalah besar juga diikuti oleh sekolah yang di atas 40 orang. Nah, artinya memang kalau riwayat sekolahnya lulus di atas 40 orang artinya sekolahnya bagus ya, punya riwayat kelulusan yang tinggi, karena
punya alumni banyak lulus di SNMPTN tahun 2020. Nah, artinya sekolah-sekolah seperti ini pasti punya persaingan yang lebih tinggi dibanding sekolah-sekolah lain. Dalam artian sekolah ini memiliki riwayat yang bagus, bisa jadi di 2021 juga akan mendapatkan riwayat yang cukup banyak untuk lulus SNMPTN. Jadi kalau misalnya ini yang biru ini di bawah 20 orang, kurang lebih nanti di SNMPTN 2021 juga gambarannya sama Pak, di bawah 20 orang. Apakah bisa melebihi di bawah 20 orang? Apakah bisa jadi 21? Bisa saja, tergantung bagaimana para peserta yang ada di sekolah tersebut memilih berdasarkan kemampuan, baik itu kemampuan nilainya, kemampuan sekolahnya, dan riwayat-riwayat data lainnya. Nah, jadi tergantung itu semua. Tapi gambarnya kurang lebih akan sama dan tidak akan jauh dari pola-pola tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi itu dia gambarannya siapa yang mengikuti survei ini, dan didapatilah data-data seperti ini. Misalnya untuk Sumatera Utara, data yang ada nanti adalah kuartil 1 median dan selanjutnya kuartil 3. Nah, jadi kita lihat dari kuartil 1 ini, di sini dijelaskan kuartil 1 itu adalah nilai tertinggi dari 25% nilai terbawah peserta survei. Nah, ternyata nilai tertinggi dari 25% nilai terbawah itu adalah 83,87. Nah, sedangkan mediannya atau disebut dengan nilai tengah itu berada di 86,85. Kuartil 3 itu nilai terbawah dari 25% nilai teratas peserta survei. Jadi dari nilai-nilai tinggi yang terendahnya itu dari 25% nilai teratas itu ada di kuartil 3 89,16. Maka bisa disimpulkan berdasarkan survei yang telah kita lakukan, analisis yang kita lakukan beberapa tahun belakangan, prediksi kita daya saing rendah itu, jurusan dengan daya saing rendah ataupun program studi dengan daya saing rendah itu akan kuat bersaing dengan nilai 86,85. Kemudian daya saing sedang ataupun standar itu berada di range 89, sekian. Kemudian untuk program studi ataupun jurusan daya saing tinggi bisa di 89 ke atas. Nah, jadi berdasarkan ini kalau kamu punya nilai di antara 86 sampai 89, maka kamu cukup bisa memilih jurusan ataupun program studi yang masuk kategori daya saing rendah ataupun daya saing sedang. Nah, jadi ini gambarannya. Tetapi ini adalah hasil survei berdasarkan data-data yang masuk ke kita. Artinya ini hanya representasi ataupun rekomendasi terhadap bagaimana prediksi persaingan yang akan terjadi di 2021. Kak, apakah bisa kalau misalnya nilai saya di bawah 89, misalnya nilai saya 88, itu punya pengen ngambil program studi ataupun jurusan dengan daya saing sangat tinggi, apakah punya peluang? Ya, maka kita harus melihat variabel-variabel lain. Ini kan hanya berdasarkan variabel nilai. Nah, jadi menentukan peluang bagusnya itu berdasarkan semua variabel, jangan satu variabel aja. Tapi di sini kalian bisa mengetahui di mana posisi nilai kalian dibanding peserta lainnya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, jadi di sini juga ada gambaran nilai lulus SNMPTN, kalian bisa lihat. Nah, jadi di sini misalnya ada yang ITB, Unpad, Unsri, UGM, ada USU juga untuk yang daerah Sumatera Utara. Nah, di sini dibuat ilmu komputer itu ada yang pernah lulus dengan nilai 89,75. Kemudian manajemen itu ada yang pernah lulus 87. Apakah di bawahnya ada yang lulus? Ya ada, cuman ini adalah beberapa data yang bisa kita jadikan representasi untuk gambaran kira-kira gimana sih persaingan di SNMPTN. Nah, jadi ini berdasarkan variabel nilai rata-rata di provinsi. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kamu menilai peluang itu berdasarkan seluruh variabel, jangan hanya satu variabel saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan daya saing nilai dan tipe sekolah, kalian bisa lihat di sini ada penjelasan karakter nilai. Apakah kategori nilai kalian tuh masuk karakter nilai tinggi, standar, rendah dibanding peserta lain berdasarkan rank KKM dan daya saing provinsi di mana kalian berada. Jadi ini penjelasan untuk karakter nilai. Nanti di tabel data kalian akan bisa melihat karakter nilai kalian. Selanjutnya, nah untuk tipe sekolah itu dibagi menjadi tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 ini adalah sekolah yang punya
riwayat historis data jumlah yang lulus lebih banyak dibanding sekolah lainnya gitu. Jadi ada juga tipe 2 itu hampir sama dengan sekolah lain, tipe 3 itu jumlah historis data yang lulus di tahun-tahun sebelumnya itu lebih sedikit dibanding sekolah-sekolah lainnya. Nah, jadi kalau kamu punya karakter nilai tinggi, kemudian tipe sekolah tipe kamu tipe 1, maka kamu punya peluang yang cukup bagus untuk bersaing dengan peserta SNMPTN lainnya gitu. Nah, ini sama ini berdasarkan variabel ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau bisa mengukur kemampuan tuh harus berdasarkan seluruh variabel, nilai tadi, karakter nilai, tipe sekolah dan semua yang ada data-data yang sudah dihasilkan dari analisis survei rapor ini. Selanjutnya kita akan lihat mengenai keterangan hasil kekuatan mata pelajaran. Nah, jadi pada saat survei rapor kalian disuruh memilih 3 mata pelajaran yang paling dominan dari rapor kalian yang akan menunjukkan kira-kira relevansi nilai-nilai tertinggi kalian tuh cocoknya di jurusan apa. Nah, artinya ini kecocokannya hanya berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dari 6 mata pelajaran yang diinput pada saat survei rapor. Nah, jadi ini bukan berdasarkan bakat, minat ataupun keinginan kalian ya, tapi ini berdasarkan 3 nilai mata pelajaran tertinggi yang kalian input kemarin. Nah, jadi kalau kalian nanti dapat hasilnya A1, berarti 3 mata pelajaran itu akan sangat relevan dengan ilmu sastra, ilmu bahasa, pendidikan bahasa, filsafat, ilmu sejarah, arkeologi, pariwisata, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul, Kak, gimana kalau ternyata berdasarkan hasil survei, relevansi saya itu relevansi mata pelajaran saya itu dominannya ke tipe A2, A3, sementara saya itu pengennya jurusan yang ada di A1. Ya nggak masalah, ingat ini adalah hanya gambaran berdasarkan satu variabel, tetapi bagusnya apabila ternyata dominasinya itu bagus berdasarkan apa yang kalian inginkan. Contoh misalnya ternyata kalian dapat hasil A2 dan ternyata jurusan yang kalian inginkan juga ada di dalam bidang ataupun lingkup A2, fisika murni, terapan, matematika murni, teknologi informasi, dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ingat, mengukur peluang tuh harus semua variabel dilihat untuk menentukan bagaimana peluangnya. Selanjutnya nanti ada hasil. Selanjutnya kalian akan melihat nama, jenis sekolah, akreditasi sekolah, ranking di kelas, jurusan di sekolah, 3 mata pelajaran dengan nilai rata-rata terkuat, kemudian rata-rata nilai, rata-rata KKM. Selanjutnya kalian akan melihat kalian masuk kategori mana daya saing nilainya, apakah standar, tinggi, rendah, kemudian kode jurusan kalian yang kalian dapatkan apa saja. Nah, ini kan cuman angka nih, A24, A20, A7. Nah, nanti kalian lihat ini di keterangan hasil berdasarkan mata pelajaran yang dominan. Nah, jadi kalian lihat dulu kalian dapat kode apa, kemudian lihat hasilnya di sini. Oke. Di sini juga kita bisa lihat ya contoh. Nah, ini contoh hasil. Jadi kita akan coba bahas misalnya Madadina Almas ini dari SMA Negeri 1 Semarang, dia ada di ranking 1 sampai 3, rata-rata nilai 96 dengan KKM sekolah 70. Dia punya tipe sekolah A ataupun 1. Artinya sekolah tersebut punya riwayat kelulusan yang tinggi di tahun-tahun sebelumnya, kemudian daya saing nilai tinggi, kode hasil jurusan A16. Nah, jadi misalnya Madadina itu pengen ngambil biologi. Nah, artinya itu berdasarkan kode hasil jurusan ini dominasi 3 mata pelajaran itu cocok dengan biologi murni dan dia pengen ngambil biologi. Artinya itu peluangnya sangat bagus karena sudah berdasarkan 3 dominasinya cocok, kemudian dia juga berada di tipe sekolah tipe A, kemudian daya saing nilainya juga daya saing nilai yang tinggi. Artinya punya kekuatan yang cukup terbuka terhadap peserta-peserta lainnya. Nah, ini berdasarkan survei nilai. Nah, ini akan beda lagi kalau kita masuk ke program yang namanya ukur peluang atau rasionalisasi nantinya. Karena kalau kita masuk ke ukur peluang atau rasionalisasi, maka variabel lain yang harus kita nilai adalah jurusan ataupun program studi yang dia pilih. Nah, kalau ini kan masih rekomendasi. Nah, nanti kalau dia di luar ini milihnya gimana peluangnya, maka kita harus bedah lagi jurusan ataupun program studi yang dia inginkan. Nah, ini juga bisa dilihat. Nah, ini contohnya misalnya Arya dari SMA Negeri 1 Medan, rata-rata nilai 95, KKM 75. Ternyata tipe sekolahnya juga masuk tipe 1, daya saing nilai tinggi, kode hasil jurusan berdasarkan
3 mata pelajaran yang dominannya cocoknya kemari. Jadi kalau dia ngambil jurusan yang ada di sini juga, maka dia punya peluang yang terbuka karena dia nilainya, daya saing nilainya tinggi, KKM tipe sekolah tipe 1, rata-rata nilainya juga bagus. Tapi kalau dia ngambil di luar ini, nah maka itu variabel yang berbeda dalam menentukannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana setelah hasil survei nilai ini kita lanjut ke program ukur peluang atau rasionalisasi. Nah, jadi kita sekarang sudah mengenali kemampuan kalian, kekuatan nilai kalian dan kekuatan sekolah kalian ataupun riwayatnya. Selanjutnya, program selanjutnya itu adalah mengukur peluang berdasarkan analisis tujuan kalian ataupun program studi ataupun jurusan yang kalian inginkan. Nah, jadi beberapa variabel yang menunjukkan kekuatan kalian itu sudah kita survei. Nah, selanjutnya program ukur peluang atau rasionalisasi itu akan melihat variabel berdasarkan program studi ataupun jurusan yang kalian tuju. Nah, di program tersebut juga akan banyak variabel yang dibahas. Jadi belum cukup sampai di sini untuk mengukur peluang. Tapi setidaknya dengan mengikuti survei rapor, kalian sudah tahu bagaimana kekuatan nilai kalian dibanding sekolah-sekolah lain, dibanding siswa-siswa lain yang mengikuti survei. Nah, jadi ini masih rekomendasi awal. Apakah kalian tetap mengikuti ini atau kalian mengambil pilihan lain, itu bebas, kembali ke kalian. Yang penting kenali diri kalian, kenali kemampuan kalian, dan pastikan kalian memilih pilihan yang tepat. Semoga kalian bisa lulus SNMPTN. Sampai jumpa di analisis program selanjutnya. Jangan lupa ikutan program ukur peluang ataupun rasionalisasi. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ripa AJP dan komen, like, dan share. Nanti akan ada video-video selanjutnya.